فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Amma ba'd. Insyaallah pada siang hari ini akan kita mulai kajian kita di dalam membaca kitab Nasihati lin-Nisa karya Asy-Syaikhah Ummu Abdillah bint Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala wa waffaqahullah. Sebagai bentuk upaya dan juga andil di dalam mengikis kebodohan pada diri kita semua, terkhusus para wanita, di mana mereka disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai naqisat aql wa din, orang-orang yang kurang akal dan juga agamanya. Supaya fitnah dari mereka ini bisa diminimalisir, karena mereka adalah fatinat, sehingga dengan adanya talabul ilm, dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barokah dan juga kebaikan pada kita semua, terkhusus para wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan bahwasanya wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak. Karena hal-hal tadi, kurangnya mereka, kurangnya ilmu mereka dan juga kurangnya iman mereka, sehingga hal itu menjadi penyebab setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala terjerumusnya mereka ke dalam api neraka. Maka semoga ini menjadi upaya untuk mengentas para wanita khususnya dan juga para laki-laki dari ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu ini. Karena kehidupan ini enggak bisa dipisahkan dari wanita. Kita dalam kehidupan ini terbentuk satu sama lain. Maka nasihat untuk wanita juga nasihat untuk laki-laki, dan nasihat untuk laki-laki juga nasihat untuk wanita. Itu sebagai pembukaan ringkas dari ana untuk kitab kita ini. Dan sebelum kita mulai, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan juga kemudahan serta barokah di dalam mempelajari agamanya Jalla wa Ala. Allahumma a'inna ala ta'allumil ilmin nafi' wal amal bih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha
wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihati lin nisa. Kita mulai dari judulnya, nasihati lin nisa. Nasihati adalah mudhaf ilaih dan i'rabnya adalah khabar dari mubtada' mahdhuf. Hadhihi nasihati lin nisa, untuk para wanita. Kata an-nisa ini adalah bentuk jamak yang tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Nisa artinya adalah para wanita, sehingga ia adalah jamak, kata yang menunjukkan makna banyak, kumpulan para wanita, tapi dia tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Mufradnya adalah dari lafadz yang lain, yaitu imro'ah. Kalau satu wanita, itu bahasa Arabnya imro'atun atau mar'atun. Tapi bisa dijamakkan dengan an-nisa. Maka an-nisa itu adalah sebuah kata jamak yang mengandung makna jamak, tapi tidak punya mufrad dari lafadznya. Jadi imro'ah itu adalah mufradnya, tapi dari lafadz yang lain. Itu artinya satu wanita. Itu apa jasnya? Diganjel pakai itu loh. Imro'ah jamaknya itu nisa, atau bisa juga niswan, atau bisa juga niswatun. Niswah itu juga jamak. Sama, nisa'u, niswanu, dan juga niswatu. Niswatu itu semua adalah jamak yang tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Dan Sibawai telah memberlakukan khusus niswah ini diberlakukan dengan perlakuan mufrad, sehingga bisa dikasih nisbah, niswi, dikasih ya nisbah menjadi niswi. Bisa juga ditasghir menjadi nusayyah, niswah, tasghirnya adalah nusayyah. Dan bisa dijamak muannas salim, kata Sibawai, jadi nusayyat, jadi nusayyat. Itu beberapa faedah tentang kata nisa. Dan insya Allah akan kita mulai dari muqaddimahnya Syekh Muqbil. Karena ini muqaddimah tab'ah tsaniyah ini enggak seberapa. Ini muqaddimah. Mana yang muqaddimah aslinya? Ini muqaddimah cetakan ketiga yang di baris pertama ini, halaman 5 ini muqaddimah cetakan ketiga. Maka kita lewati, langsung kita bahas kalamnya Syekh Muqbil. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun biqalami al-walidi. Sebelumnya kita pengenalan dulu dengan muallifah. Nasihati lin nisa adalah karya dari seorang syekhah, yaitu Ummu Abdillah. Siapa namanya? Siapa namanya Ummu Abdillah ini? Ada yang tahu? Jawab saja. Ada yang tahu? Man? Namanya adalah Aisyah. Ummu Abdillah Aisyah bintu Syekh Muqbil. Beliau memiliki tarjamah, memiliki biografi yang beliau tulis sendiri di sebagian situs resmi beliau. Dan menceritakan beberapa kisah dalam talabul ilm. Jadi ini termasuk syekhah, benar-benar seorang thalibatul ilm. Beliau menceritakan semangatnya beliau di dalam
belajar dan digembleng langsung oleh ayahanda beliau yaitu Syekh Muqbil. Antum bisa baca dalam terjemahnya beliau bagaimana beliau semangat di dalam thalabul ilm, menyelesaikan beberapa kitab-kitab dan terutama dalam kitab nahwu dan juga kitab hadis. Syekhah Ummu Abdillah ini dalam nahwu juga handal. Beliau menceritakan karena itu adalah penekanan dari sang ayahanda. Memang ditekankan betul oleh Syekh Muqbil, sebagaimana Syekh Muqbil menekankan kepada seluruh tulab beliau untuk memiliki i'tina, memiliki kepedulian dan kecintaan terhadap ilmu nahwu. Maka ilmu nahwu ini benar-benar ilmu yang sangat penting. Dengannya seseorang akan faham agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Syekhah ini mempelajari hadis dan juga semangat dalam hafalan sampai hafal Alfiyah Ibnu Malik. Dan beliau cerita sendiri, beliau terbayang-bayang memiliki cita-cita ingin menjadi seorang hufaz, seorang hafidh. Hafidh itu bukan hanya hafizul Quran. Ada definisinya sendiri, hafidhah atau hafidh itu yang hafal sekian dan sekian, banyak sekali hafalan. Tapi beliau mengatakan, dan Allah tidak mentakdirkan bagi saya. Demikian semangatnya beliau di dalam thalabul ilm dan dididik langsung oleh seorang ayahanda al-alim ar-rabbani Syekh Muqbil. Maka tugas seorang ayah itu ngajari anak wanitanya, anak perempuannya, anak laki-lakinya. Itu adalah tugas utama seorang ayah. Maka ini adalah syekhah yang ma'rufah, seorang anaknya Syekh Muqbil, termasuk syekhah yang langka karena jarang dari kalangan para wanita yang ma'rufah dengan ilm atau masyhurah dengan ilm, ini masih jarang. Intinya wanita dan laki-laki secara kebutuhan terhadap ilmu agama itu sama-sama butuh. Dan juga tidak ada pembatasan dari Rasulullah SAW untuk kamiyah berapa yang harus dipelajari wanita dan kaifiyah bagaimana tata cara belajarnya wanita. Ini enggak ada. Jadi sama persis dengan laki-laki. Walaupun secara kodrat, secara fakta tetap kalah karena terbatasnya gerak seorang wanita. Tapi dari sisi pembatasan ini enggak ada dari syariat. Dari sisi pembatasan, oh wanita enggak boleh belajar nahwu tinggi-tinggi, oh wanita enggak boleh belajar usul tinggi-tinggi, oh wanita itu cukup taat pada suaminya. Sebagaimana ocehan beberapa orang yang ingin membuat kerusakan dalam bab ini. Katanya wanita itu enggak boleh belajar banyak-banyak. Kok bisa enggak boleh belajar banyak-banyak? Kebutuhannya sama, kewajibannya sama. Wanita juga memiliki kewajiban-kewajiban, bahkan diancam. Ancamannya penghuni neraka kebanyakannya adalah wanita. Ini seharusnya memupuk semangat bagi para wanita untuk belajar, lebih semangat dalam belajar. Meskipun secara fakta tetap nggak bisa setara dengan laki-laki karena wanita geraknya terbatas, kemana-mana harus pakai mahram, kemana-mana harus berada di tempat tertutup. Berbeda dengan laki-laki yang bebas ke sana kemari, tempat juga nggak perlu tertutup, mau di gubuk, mau di lapangan, laki-laki bebas. Tapi kalau wanita harus di tempat yang tertutup. Itulah makna wa qarna fi buyutikunna, itu yang penting tertutup. Nggak ada yang memahami qarna fi buyutikunna itu adalah harus rumah milik pribadi. Kalau nggak pemahamannya orang-orang yang melenceng. Maka dari sirah, dari biografinya Syekhah ini sendiri sudah bisa kita ambil bahwasanya nggak ada pembatasan bagi wanita untuk belajar. Dari dahulu juga para wanita safar untuk mencari hadis, yang nggak boleh itu safarnya harus pakai mahram. Adapun tinggalnya di suatu tempat selama itu aman dan nggak ada bahaya, maka nggak ada larangan sama sekali. Karena itu hanya tentang tempat tinggal saja.
pondok wanita itu adalah 100% sama dengan laki-laki. Metodenya sama semuanya, yang beda cuma tempat tinggalnya saja. Qala Syekh Muqbil rahimahullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin al-amini wa ala alihi wa sahbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa hadhihi nasihatun lin nisa. Maka ini adalah seuntai nasihat. Nasihat itu pakai apa ya? Seuntai, ya. Jangan segenggam. Seuntai nasihat. Karena nasihat itu adalah untaian. Fahadi nasihatun linisa, ini adalah seuntai nasihat bagi para wanita. Wa yatluha, dan di belakangnya tala yatlu maknanya yang menyusulnya, yang mengikutinya, dan mengikutinya beberapa as'ilah, beberapa soal, beberapa pertanyaan. Maka wa yatluha maknanya jangan diartikan dan menyusulnya, cukup diartikan dan di belakangnya dan setelahnya ada beberapa pertanyaan wa ajwibah, dan juga jawaban-jawaban. Jadi ada soal jawab. Kanat tulqa 'alan nisa, yang semua itu diutarakan kepada para wanita, ditanyakan kepada para wanita. Wa yakumna bil ijabati 'alaiha, dan mereka menjawab dengan diri mereka sendiri. Jadi pertanyaan sesama wanita. Wa yakumna bil ijabati 'alaiha, bukan wa yukimna, wa yakumna. Sebagaimana koma ala hadal markis, itu. Karena ini sudah mutaaddi pakai ba ini. Wa yakumna bil ijabati 'alaiha, dan mereka sudah menjawabnya sendiri. Yaitu kawan-kawan mereka yang pintar, mereka menjawab. Kemudian disodorkan kepada Syekh Muqbil, apakah benar ini? Itu. Waqtartu min dzalik, dan saya pilih dari sebagiannya ijabata ihdahun, jawaban sebagian dari mereka, litudhamma ila nasihatin nisa, atau bisa juga ila nasihatun nisa ala hikayah, supaya diikutkan, litudhamma untuk diikut sertakan kepada buku ini. Saya juga belum melihat ini buku ini di dalamnya seperti apa. Ya, di belakangnya, bagian belakang ada soal jawab. Ya, di belakangnya ada soal jawab. Maka soal jawab tadi itu adalah dijawab oleh sebagian para tulabah, para thalibah. Kemudian dipilih sama Syekh Muqbil, kemudian diikutkan di sini sekalian. Amman nasihatu fahiya shalihah. Adapun nasihat yang buku nasihat ini, fahiya shalihah, maka itu adalah nasihat yang bagus, yang layak. Shalihah itu maknanya yang layak, yang baik. Khususan linisa'i baladina, terkhusus bagi wanita di negeri kami, wanita di negeri Yaman. Fa innal fahmal ilmiya, karena sesungguhnya pemahaman ilmu, indahunna, di sisi mereka, habitun jiddan, sangat rendah sekali. Habit maknanya terpuruk, terperosok, itu namanya habitun jiddan, sangat terpuruk sekali. Jadi di sana itu fenomenanya berat. Wanita, apalagi kadang wanita di sana itu untuk menikah itu dijual mahal. Orang tuanya itu minta mahar yang mahal sekali, sehingga kadang banyak sekali para wanita yang mereka terhalang dari nikah, sehingga hanya dididik oleh orang tuanya, dan orang tuanya pun mungkin nggak seberapa baik dalam pendidikan. Kemudian akhirnya terlantar, akhirnya cuma disuruh ngambil kayu, memelihara mengembala kambing dan yang semisalnya. Kasihan sekali. Kalau seandainya segera dinikahkan, kan ada yang mengurusi. Jadi kondisi wanita di negeri Yaman terkhusus dan negeri-negeri yang lain ini kasihan.
Kalau di sana, di negeri-negeri yang jauh dari ilmu, tapi mereka masih tradisional, ini wanita sangat tertekan sekali, karena juga nggak diberi kebebasan, juga tidak diberikan kemuliaan berupa ilmu. Sebaliknya, kalau di negeri kita, wanita dibiarkan lepas, bebas, ngelos. Maka nggak boleh, sama-sama nggak boleh, nggak baik seperti itu. Wan nasu bi sya'nin niswati yang qasimuna ila thalathati aqsamin. Dan manusia di dalam terkait masalah wanita ini terbagi menjadi 3 macam, 3 golongan. Nah ini. Qismun atlaqa lahunnal inan. Kemarin saya kasih faedah bedanya anan dengan inan itu apa? Saya sendiri lupa. Kalau anan artinya sejauh mata memandangkan. Kalau inan artinya apa? Tali kekang. Atlaqalahunnal inan. Bagian pertama, ada manusia itu yang mereka itu melepaskan tali kekang, melepas tali kekang wanita. Yasrahna wa yamrahna wa yusafirna biduni mahramin. Yasrahna wa yamrahna ini satu paket. Mereka bebas hura-hura. Yasrahna itu pergi, wa yamrahna itu bebas hura-hura. Kelayapan, keluyuran, gentayangan. Wa yusafirna biduni mahramin, dan mereka safar, membebaskan diri safar tanpa mahram. Wa yakhtalitna fil madarisi wal jami'at, dan mereka berkumpul dengan para laki-laki, membaur. Wa yakhtalitna, membaur dengan para laki-laki di madaris, jamak dari madrasah, di sekolahan-sekolahan, wal jami'at, di universitas-universitas, wal a'mal, dan pekerjaan-pekerjaan, fit dawairi wal mustashfayat. Dawair jamak dari dairah, artinya lembaga-lembaga pemerintah. Wal mustashfayat, di rumah sakit bebas. Ini namanya wanita karir. Nah, itu. Bagian yang pertama ini mereka berlebih-lebihan di dalam memberikan kebebasan bagi para wanita, sehingga wanita itu menjadi wanita karir. Ya, jadi ibu-ibu PKK, jadi ikut senam, ikut macam-macam. Bahkan berserikat dengan laki-laki, yang jadi presiden, yang jadi bupati. Ini bagian yang berlebih-lebihan dalam melepas wanita. Wa ghairi dzalika minal a'malid dunyawiyah, dan yang lain daripada itu dari perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan dunia. Allati asbahat umurul muslimina fiha fawdawiyah. Di mana pekerjaan-pekerjaan duniawi tadi keadaannya kaum muslimin sudah menjadi kacau. Fawdawiyah itu kacau. Nisbah kepada fawdo. Nisbah kepada fawdo artinya kacau. Perkaranya kaum muslimin dalam pekerjaan-pekerjaan itu sudah kacau. Di kantor-kantor, di lembaga-lembaga, itu kaum muslimin sudah kacau balau. Bal ifronjiyah, bahkan ke barat-baratan. Ifronjiyah artinya nisbah ke Ifronj, yaitu Eropa, di Jerman sana. Ifronj itu adalah sebuah masyarakat atau sebuah sebuah komunitas atau suku dari Eropa. Maknanya adalah kaum muslimin walaupun mereka itu muslim, tapi sudah ke barat-baratan, sudah tercampur dengan gaya hidup orang barat, yaitu orang kufar. Maka ini adalah sebuah fenomena yang miris dan juga kenyataan yang tragis di tengah-tengah kaum muslimin. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah ucapan istirja. Ini bagian yang pertama, manusia yang berlebih-lebihan di dalam membebaskan wanita, sehingga mereka menjadi wanita karir, lepas, tak terkendali. Wa qismun akhar, dan bagian yang lain, yuhmilun nisaa biduni ta'lim. Mereka membiarkan wanita tanpa ada pendidikan, tanpa ada pengajaran. Kalau tadi, yang pertama tadi, itu alasannya apa? Wanita maju. Dikasih pendidikan, disekolahkan, sampai kuliah, sampai jadi dosen. Alasannya, tujuannya supaya wanita itu maju.
Bahkan mereka memiliki misi untuk mensetarakan antara laki-laki dan wanita, dan itu adalah kufur. Karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Persamaan antara laki-laki dan wanita ini kalau diyakini itu bisa kufur, karena itu menentang Allah. Allah sudah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Bagian yang kedua, mereka berlebih-lebihan di dalam mengekang wanita, dikekang, ditaruh di rumah, tapi nggak diajari. Biduni ta'lim. Wa yatrukhunna kal an'am, dan membiarkan wanita seperti binatang ternak, diperlakukan dengan perlakuan semena-mena, dijadikan budak. Fala ta'rifu mimma aujaballahu 'alaiha syai'an, sehingga wanita tadi sama sekali tidak mengetahui apa yang Allah wajibkan kepada mereka sedikit pun. Fahiya mu'arradatun lil fitan, maka wanita yang seperti ini dia adalah rawan terkena fitnah. Gimana? Dibiarkan di rumah tanpa ada taklim, tanpa ada apapun, sehingga nggak tahu wajib, nggak tahu haram, dia akan rawan terfitnah. Kalau yang pertama tadi sudah nggak rawan terfitnah, sudah terfitnah dan memberi fitnah. Kalau ini rawan terfitnah. Ini di zamannya Syekh Mukbil. Kalau di zaman kita, kalau di sini itu sama. Yang lepas sama yang dibiarkan di rumah nggak diajari itu sama, karena di rumah megang HP. Dan HP itu sudah sama. Sampai di HP itu mau ke Inggris bisa, mau ke Chicago bisa, mau ke mana-mana bisa. Jadi sebenarnya badannya di rumah, pikirannya traveling kemana-mana. Maka itu juga nggak boleh. Bahaya kalau anak wanita itu di rumah nggak diajari apa-apa, dibiarkan berpegang gawai. Tahu gawai? Gawai itu ya gadget, gawai itu ya HP, itu namanya gawai. Itu juga sama, mereka juga akan terfitnah, mereka juga akan menfitnah. Wali mukhalafati awamirillah, dan juga mereka akan mu'arradah, akan rawan untuk menyelisihi perintah-perintah Allah. Bal ifsadi usratiha, bahkan untuk merusak keluarganya. Gimana? Kolot, nggak terdidik, terbelakang, nggak paham apa-apa. Ini gimana membentuk keluarga? Nggak bisa, nggak tahu cara menghargai suami, nggak tahu cara mendidik anak, nggak tahu cara menghargai orang tua, nggak tahu cara menghargai tetangga, rusak. Wal istijabati likulli naikin, dan juga rawan untuk menyambut seluruh atau setiap orang yang bersuara. Likulli naikin, setiap orang yang bersuara, setiap orang yang memanggil. Ngajak ini ikut, diajak itu ikut lagi, karena nggak punya pendidikan, nggak punya prinsip, nggak punya pegangan. Wa qismun wasatun, dan kelompok yang paling tengah, yaqumu bi ta'limihin, dia akan, kelompok tadi, bagian tadi akan mengadakan, yaqumu akan memberikan taklim bagi para wanita fi hududil kitab was sunnah, sesuai batasan Alkitab dan as-sunnah, tidak kurang, tidak melampaui batas. Imtithalan liqaulillahi azza wajal, sebagai bentuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, bebaskanlah diri-diri kalian, didahulukan oleh Allah karena yang paling utama adalah diri sendiri. Kamu sebelum membahagiakan orang lain, carilah bahagia untuk dirimu sendiri. Berusahalah untuk bisa membahagiakan dirimu dengan kedua tangan dan kedua kakimu. Dan kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika kita bisa berupaya untuk selamat dari api neraka. Maka ketika seseorang mengatakan carilah bahagia, itu bukan kok cari bahagia itu terus hura-hura, bukan. Kebahagiaan kita itu terletak dengan keselamatan dari azab Allah, itulah bahagianya seorang wanita. Jadi para ibu-ibu, para ummahat ketika memberikan deskripsi dan juga definisi terhadap bahagia itu jangan salah. Bahagianya seorang wanita adalah dengan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang paling bahagia. Karena mereka terancam.
Qu anfusakum wa ahlikum. Lalu setelah itu jagalah, bebaskanlah, lindungilah keluarga-keluarga kalian. Anak itu termasuk keluarga kita, tanggung jawab seorang ibu. Sebagaimana ia juga tanggung jawab seorang ayah, anak itu juga tanggung jawab seorang ibu. Ibunya, bapaknya itu juga tanggung jawab kita semua. Itu mereka adalah keluarga kita semua. Maka ahlikum di sini mencakup baik keluarga ke bawah maupun keluarga ke atas. Cuma keluarga ke bawah, anak, cucu itu lebih aula. Adapun keluarga ke atas itu lebih longgar. Jagalah mereka semua dari naro, dari api neraka. Di mana sifatnya api neraka itu adalah waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah dari manusia dan dari batu. Bahan bakar utamanya neraka adalah dari manusia, wal iyadu billah. Al-ayata. Maka dari ayat ini diambil kewajiban untuk menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan keluarga. Di antara keluarga adalah istri. Nah, itu syahidnya. Makanya ayat ini dibawakan oleh Syekh Mukbil agar seorang laki-laki menyelamatkan istrinya, seorang laki-laki menyelamatkan anak wanitanya. Itu masuk dalam ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum. Anak wanita adalah bagian dari keluarga, istri adalah bagian dari keluarga, maka wajib untuk diselamatkan. Wa ma thabata fi sahihain an Ibnu Umar, dan juga apa yang telah tetap di dalam sahihain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah penanggung jawab dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya. Maka seorang ayah dia bertanggung jawab penuh terhadap anak wanitanya. Seorang suami bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Maka hadis ini mengarah kepada selain wanita, yaitu dari bapak atau dari suami, juga mengarah kepada wanita, karena wanita dia juga bertanggung jawab atas rumah tangga dan juga atas anak-anaknya. Maka hadis ini diambil sisi pendalilan dari dua sisi. Baik untuk laki-laki dia wajib untuk menyelamatkan, untuk bertanggung jawab atas wanitanya, baik itu istri maupun anak. Dan juga dari sisi si wanita sendiri, karena dia juga akan bertanggung jawab. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, seorang wanita juga bertanggung jawab atas anaknya, atas rumahnya, atas rahasia suaminya, atas harta suaminya, dan yang semisalnya. Demikian juga ayat yang tadi, ayat atasnya itu juga diambil dalil dari dua sisi juga, baik bagi laki-lakinya maupun untuk wanitanya. Dia juga bertanggung jawab untuk menyelamatkan dirinya dan juga keluarganya. Qala Syekh Mukbil rahimahullahu taala, wa a'da'ul islami harisuna ghayatal hirsi ala idlalil mar'ati bi anwa'id di'ayatil kadzibah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan para musuh Islam mereka semangat sekali, sangat semangat sekali. Mereka semangat dengan sepenuhnya semangat, ghayatul hirs maf'ul mutlaq, untuk menyesatkan wanita bi anwa'id di'ayat, dengan macam-macam pengakuan atau isu hoax al-kadzibah, yang dusta. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kafir itu semangat sekali untuk merusak wanita, dirusak, dan kita sudah kalah banyak dari orang-orang kafir dalam bab ini. Wanita kita sudah rusak oleh orang-orang kufar. Wanita kaum muslimin sudah banyak rusak, dirusak, diikutkan, bahkan dalam segala aspek kehidupan wanita itu coba dijadikan sebagai umpan oleh orang-orang kafir. Sales ya wanita, semua ya pasti harus ada wanitanya, karena wanita itu adalah dijadikan sebagai bumbu di dalam seluruh kehidupan, padahal bukan untuk itu fungsi wanita itu. Maka sebagaimana yang dulu pernah Anda sampaikan dalam khutbah,
fitnah wanita itu bukan terletak pada kecantikan atau keburukan mereka. Ya memang ada juga faktor kecantikan dan keburukan. Kecantikan wanita semakin cantik semakin memfitnah. Tapi semua itu yang lebih besar adalah kembali kepada keburukan hati dan perilaku. Karena kalau wanita itu sudah rusak perilakunya, ini fitnahnya lebih besar. Maka fitnah wanita itu bukan paling utama, bukan terletak pada kecantikan mereka, tapi pada keburukan mereka, perilaku buruk mereka. Karena itulah memperbaiki wanita itu adalah perkara yang sangat penting sekali dalam kehidupan ini. Anak-anak muda kita rusak ya gara-gara wanita. Bapak-bapak kita rusak juga gara-gara wanita. Semuanya rusak gara-gara wanita. Jadi wanita terus yang dikambing hitamkan. Maka untuk menepis hal itu dan untuk meminimalisir hal itu, jadilah wanita yang baik. Kamu kalau mau memiliki andil dalam perubahan dunia, jadilah wanita yang baik. Didengar ini? Kedengaran? Kalau ingin menjadi wanita yang memiliki andil di dalam perubahan dunia, jadilah wanita yang baik. Mulailah dari dirimu sendiri. Berusahalah untuk memperbaiki diri dan menjadi wanita yang baik. Dengan itu, insya Allah kamu memiliki andil di dalam perbaikan dunia. Karena dunia ini dirusak dengan salah satunya dengan cara wanita. Maka upaya seorang wanita untuk memperbaiki dirinya itu adalah sebuah andil besar di dalam memperbaiki masa depan dan generasi yang akan datang. Maka ini nasihat seruan kepada seluruh wanita, baik yang ada di sini maupun yang mendengar dimanapun mereka berada. Kalau engkau ingin berguna bagi kehidupan ini, maka jadilah wanita yang baik. Persedikitlah fitnahmu, tutupilah auratmu, jagalah perilakumu. Niscaya semua itu akan berdampak positif dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan ini. Tapi kalau kau sendiri tidak pernah merasa peduli dan tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, maka mulai dari engkaulah dunia ini akan rusak. Maka sadarlah para wanita, sesungguhnya kebaikan dan juga keburukan ini salah satunya dimulai dari dirimu. Fa'ala hadza, atas dasar ini, fawajibul mar'ati azimun. Nah ini, maka kewajiban seorang wanita itu sangat besar sekali. Wanita itu lemah, tapi dia memikul tanggung jawab yang besar. Laki-laki itu hebat, laki-laki itu kuat, sehingga wajar kalau mereka itu memikul tanggung jawab besar. Tapi wanita itu lemah, wanita itu ringkih, wanita itu rapuh. Tapi dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundak-pundak mereka beban yang sangat berat, mengikut di belakang laki-laki untuk berupaya dalam perbaikan dunia. Fawajibul mar'ati azimun fi nusi akhawatiha, untuk menasihati saudari-saudarinya. Wa da'watihinna ila Allah, dan berdakwah kepada Allah. Siapa yang bisa mendakwai wanita kalau enggak wanita sendiri? Laki-laki itu cuma bisa mendakwai wanita itu terbatas. Karena melalui balik tabir, hanya bisa dengan suara. Tapi yang bisa mendakwai mereka secara tuntas hanyalah saudari-saudari mereka. Bisa dengan cara lembut, bisa dengan cara bertanya, seperti guru. Saya cuma bisa mengajar nahwu secara dohir, tapi yang memahamkan, yang tanya, yang soal jawab, tanya sampai yang hari-hari berkumpul, ya kalian-kalian sendiri. Maka salinglah ta'awun kepada sesama para wanita. Yang faham membantu yang belum faham, yang belum faham tanya pada yang sudah faham. Guru kalian laki-laki itu terbatas, karena terbatas dengan tabir yang besar.
tapi yang tebal. Tapi semua itu hanya bisa dilakukan oleh sesama wanita. Maka nasihat bagi para ummahat, hendaknya saling bahu-membahu di dalam membangun dakwah ini, di dalam memahamkan saudari-saudarinya. Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah salah gaji. Siapa yang usahanya paling besar, siapa yang usahanya paling banyak, siapa yang usahanya paling berdampak, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan gaji. Allah enggak pernah salah mengirimkan gaji. Maka jadi enggak perlu siapa yang banyak muridnya, siapa yang lebih bermanfaat, itu semua enggak perlu. Allah itu enggak akan salah mengirimkan gaji. Gaji kita akan terkirim ke diri kita saat kita tidur, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkannya tanpa ada salah sedikit pun. Yang kerja kerasnya banyak, Allah akan berikan banyak. Yang kerja kerasnya sedikit, Allah akan berikan sesuai dengan kerja keras mereka. Yang ikhlas dan tulus, walaupun enggak pernah dianggap oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya secara penuh dan utuh. Maka ta'awunlah di dalam membangun dakwah ini, berusaha untuk memahamkan saudari-saudarinya tentang agama. Dan ingat, Allah enggak pernah salah dalam mengirimkan gaji kebaikan dan gaji pahala. Wa tahdhirihinna minal fatinin wa tahdhirihinna minal fatinin al maftunin, dan juga kewajiban mereka besar untuk memperingatkan saudari-saudarinya dari para pemfitnah laki-laki dan juga para maftunin, dari orang-orang laki-laki yang terfitnah. Wa minal fatinat al maftunat, dan juga dari kalangan wanita, para pemfitnah wanita dan para orang-orang yang terfitnah dari kalangan wanita. Fitnah ini bukan kok artinya bahasa Jawa, saya difitnah, bukan. Itulah bahasa Jawa itulah fitnah bahasa Indonesia. Saya difitnah sama ini. Fitnah di sini adalah keburukan. Fitnah di sini maknanya adalah keburukan. Wa asa an tasuddal faragha fi hadzal midan, dan semoga upaya tersebut bisa membantu untuk menutup celah di medan ini. Maka itu semua adalah upaya untuk menutup celah. Ini semua adalah upaya untuk menutup celah di medan yang penuh dengan kekurangan ini. Itulah tugas wanita. Tugas wanita itu berat. Mereka harus berdakwah, mereka harus saling ta'awun sesama kawan. Wa amma antuk qadalah al-muhadharat. Adapun kalau sampai dibuatkan, antuk qada maknanya dibuatkan. Muhadharat, seminar-seminar kemudian dibuka. Insyaallah hadirilah muhadharah oleh syaikhah atau oleh ustazah fulana. Nanti yang hadir laki-laki perempuan. Ini enggak boleh. Ya cukup tugasnya itu ya sesuai dengan kemampuannya di situ-situ saja. Adapun sampai dibuatkan seminar-seminar, muhadharat itu seminar-seminar, wa yahduruha ar-rijal wan nisa, dan dihadiri oleh laki-laki maupun wanita, fa hadza lam yakun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang enggak ada di zaman Nabi ini adalah metode, yaitu wanita kemudian mengajari para laki-laki kemana kesana kemari menjadi seorang daiyah. Ini sudah metode. Adapun tempat tinggal pondok wanita itu bukan metode. Insyaallah akan saya jelaskan bahwasanya pondok wanita itu bukan metode. Metode itu adalah sebagaimana definisinya dijadikan sebagai tata cara khusus, dipilih. Lah kita nggak milih buat pondok wanita itu, kita nggak milih. Karena kebutuhan, kalau mau tinggal di rumah pamannya ya silahkan, tinggal di rumah kakeknya ya silahkan, tinggal di rumah kawannya pun silahkan. Kalau nggak ada, tinggal di asrama pun silahkan. Nah itu dari sisi pembebasan tadi, itu bukan metode. Paham? Itu bukan metode, karena dibebaskan, hanya sekedar kebutuhan. Mau tinggal di asrama ya silahkan, mau tinggal di rumah kakeknya juga boleh, di rumah adiknya atau bahkan di rumah kawannya pun ya boleh, sesama wanita ngekos asal aman ya boleh. Maka itu bukan metode. Kalau seperti ini metode.
Kalau yang seperti ini, yang seorang wanita kemudian pergi ke sana kemari berdakwah, ini metode. Bahkan itulah amalan dakwah. Bahkan itulah manhaj dalam berdakwah. Maka harus dibedakan antara sarana dan manhaj, tata cara. Sarana dan tata cara itu beda. Kalau tata cara manhaj dakwah ini tauqifiyah, harus mencontoh Rasul. Manhaj atau tadi metode tata cara itu harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sarana itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka ada rincian dalam bab ini. Maka seperti yang dikatakan Syekh Mukbil, kemudian wanita pergi ke sana kemari berdakwah, ini memang nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadikan hal itu sebagai metode dalam berdakwah. Wa aidan laysat aminatan ala nafsiha. Yang jelas kalau masalah muhdatsat, perkara yang tidak ada di zaman Nabi, itu butuh dirinci. Perinciannya sebagian perkara itu rumit, jadi nggak gampang. Kemudian asal nggak ada di zaman Nabi muhdats, itu bukan metodenya para ulama mengglobal seperti itu. Wa aidan laysat aminatan ala nafsiha, dan juga ada mafsadah, ada kerugian. Dia tidak merasa aman atas dirinya sendiri. Gimana ngajari laki-laki? Seminar, buka seminar ke sana kemari. Fahadhil muhadharat fasad wa aktsaru min salahiha. Maka seminar-seminar seperti ini kerusakannya itu lebih bagus, lebih banyak daripada kebaikannya. Akhirnya nanti yang menghadiri juga wanita-wanita juga. Rata-rata mereka itu adalah wanita-wanita yang sedang galau, sedang bingung di rumahnya, akhirnya ikut muhadharahnya. Akhirnya tambah jauh dengan suaminya, akhirnya tambah rusak. Maka yang benar ya, wanita itu belajar di ma'had bersama suaminya, bersama keluarganya kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya kalau ada tempat yang aman, ya nggak apa-apa. Nah itulah cara yang terbaik. Yang paling bagus itu wanita datang ke sini dengan keluarganya, mukim di sini semuanya. Nah itu bagus, itu yang paling bagus. Sebagaimana alhamdulillah yang kita terapkan di tempat kita ini, para wanita datang bersama dengan mahram-mahram mereka dan keluarga mereka, kemudian menetap di sini. Itu yang kita anjurkan. Tapi tidak semua wanita itu memiliki keadaan demikian. Kadang suaminya nggak bisa, kadang bapaknya nggak bisa. Maka kalau ada tempat yang memungkinkan dan aman, boleh. Dan bukan hanya khusus wanita-wanita yang belum beristri saja, bahkan yang sudah bercucu, sudah beranak, nggak apa-apa untuk tinggal di asrama untuk belajar. Maka dari sisi itulah kita itu lepas dari portal-portal bid'ah. Kita insya Allah nggak akan terjerat dengan portal muhdatsat selama kita itu nggak membuat pengkhususan. Disitulah sisi lepasnya kita dari bid'ah, karena kita nggak membuat pengkhususan. Justru yang akan terjerat bid'ah adalah orang-orang yang membuat pengkhususan dalam bab ini. Maka itulah cara terbaik untuk mengajari wanita, ya dengan cara datang bersama keluarganya ke majelis ilmu. Adapun yang butuh, sedangkan keluarganya belum bisa, ya boleh. Masalah boleh. Makanya kita nggak membuat pondok wanita itu sebagai metode, karena tetap kita anjurkan untuk datang dengan keluarganya secara keseluruhan. Itu ya ikhwah. Baik, mungkin pertama sampai di sini dulu. Dan nanti dipersiapkan membacanya itu, karena ini tak suruh membaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan juga istiqomah kepada kita untuk mempelajari agama ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.